Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Bagaimana kabarmu? Semoga kalian selalu sehat, semangat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 7, subtema 1, muatan IPA. Materi sifat-sifat benda dan perubahan wujud benda. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tentunya kalian pernah melihat benda-benda yang ada di sekitar kalian, seperti lemari, gelas, meja, kipas angin, dan lain-lain. Benda-benda tersebut dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Apa saja ya anak-anak? 3 jenis benda: padat, cair, dan gas. Ketiga jenis benda ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Bagaimana ya sifat-sifat benda ini? Sifat benda padat, yang pertama, tidak dipengaruhi wadahnya, yang kedua, tidak berubah bentuk, dan yang terakhir, benda padat dapat diubah. Contohnya, kayu. Kayu dapat diubah menjadi lemari, meja, kursi, dan lain-lain. Benda cair memiliki sifat-sifat mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk permukaan benda selalu datar. Benda cair juga mengalir ke tempat yang rendah. Benda cair menekan ke segala arah. Dan yang terakhir, benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Ketiga, sifat-sifat benda gas. Benda gas dapat kita temukan di dalam balon. Di dalam balon terdapat udara atau gas. Sifat-sifatnya yaitu mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Yang kedua, menekan ke segala arah. Dan yang terakhir, benda gas terdapat di segala tempat. Itulah sifat-sifat benda padat, cair, dan gas yang harus kita ketahui agar kita dapat memperlakukan benda-benda tersebut dengan benar. Anak-anak, benda-benda tersebut dapat berubah wujud apabila ada perlakuan atau peristiwa yang mengenai. Peristiwa yang dapat mengubah wujud benda, contohnya pembakaran, pemanasan, dan pembusukan. Perubahan wujud benda dapat digolongkan menjadi 2. Perubahan wujud yang dapat kembali, perubahan wujud yang tidak dapat kembali. Apa ya itu perubahan wujud? Perubahan wujud yang dapat kembali ke bentuk semula, contohnya es mencair dapat membeku kembali. Yang kedua, air garam atau air gula dapat dipadatkan kembali menjadi gula atau garam. Perubahan wujud yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sayur dan buah yang membusuk, besi yang berkarat dan rapuh, kayu yang dibakar menjadi abu, itu tidak dapat kembali ke bentuk semula. 2 macam perubahan wujud benda. Ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan benda yang menghasilkan zat baru. Di sini ada benda padat menjadi cair, namanya mencair. Cair menjadi padat, namanya membeku. Cair menjadi gas, namanya menguap. Gas menjadi cair,
disebut mengembun, padat menjadi uap disebut menyublim, gas menjadi padat disebut mengkristal. Itu adalah contoh perubahan fisika. Membeku, cair menjadi padat. Contohnya es lilin, pembuatan gula Jawa atau gula aren, lilin meleleh menjadi padat. Mencair atau melebur adalah peristiwa dari padat menjadi cair. Contohnya, mentega mencair ketika dipanaskan, es krim mencair ketika dipanaskan, lilin meleleh ketika dipanaskan. Yang ketiga, menguap. Cair menjadi gas. Contohnya, air mendidih akan menghasilkan uap. Kemudian, bensin yang dibuka lama-kelamaan akan habis. Itu adalah proses penguapan. Mengembun, gas menjadi cair. Contohnya, titik-titik air pada daun di pagi hari, titik-titik air pada gelas yang berisi es. Menyublim adalah proses padat menjadi gas. Contohnya, kapur barus atau kamper lama-kelamaan akan mengecil bahkan habis. Mengkristal, gas menjadi padat. Asap mengendap di mesin atau knalpot. Uap menjadi salju ataupun uap air yang panas dibiarkan membeku di tempat dingin akan menjadi kristal. Sekarang perubahan kimia. Perubahan kimia adalah peristiwa perubahan pada benda atau zat yang menghasilkan zat baru yang berbeda dengan sifat asalnya. Contohnya, kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar pasti akan menghasilkan abu, bukan menjadi kertas. Kemudian besi yang berkarat. Pembakaran bahan bakar pada kendaraan akan menjadi asap. Pemanasan batu kapur dan masih banyak lainnya. Oke anak-anak, cukup sekian dari Bu Fitri. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu berikan. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.